Orang ini memikirkanmu siang dan malam, ya, hampir tiap-tiap hari, bahkan makan tidak makan. Dia sangat kepikiran sama kamu. Sebegitu dia tertariknya, sebegitu dia cintanya sama kamu, dan boleh dikata kamu itu adalah tipikal dia banget. Kamu mau punya kekurangan apa, kelemahan apa, atau bahkan masa lalu apa, gak jadi masalah bagi dia. Di matanya dia, kamu itu perfect banget, sempurna banget. Dan itu yang membuat dia kepikiran kamu, berharap kamu jadi kekasih hatinya, berharap bisa menjalin hubungan yang spesial dengan kamu. Untuk itu coba cek, cari tahu siapa kira-kira orang tersebut. Oke? Ada seseorang yang tersiksa karena memikirkan dirimu saat ini. Kriterianya yang pertama adalah orang ini sering banget mimpiin kamu, ya. Jadi mimpiin kamu udah bisa dibilang nggak tahu berapa kali, saking seringnya begitu, ya. Jadi mimpiin kamu ini mimpiin yang baik ya, bukan yang aneh-aneh ya, bukan yang negatif. Tapi mimpi yang indah tentang kamu dan dia. Nah, mungkin dia tidak sampaikan ke kamu, tapi bisa jadi dia cerita ke teman-temannya atau ke temanmu sehingga kamu dapat informasi itu gitu loh. Itu yang pertama, orang ini sering mimpiin kamu. Boleh dikata seminggu bisa berapa kali. Ya sangkin kepikirannya sama kamu. Dan salah satu kenapa orang bisa mimpi, ya karena kepikiran terus-menerus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah orang ini berusaha menghubungi kamu ternyata. Baik lewat chat, baik lewat telepon, messenger, DM, inbox, dan lain-lain. Hanya mungkin kamu tidak peka, tidak menyadari. Kamu menganggap mungkin sama aja lah dengan yang lain juga. Sehingga kamu kurang menaruh perhatian terhadap orang ini. Padahal segala upaya dia sudah lakukan. Bolak-balik ngechat, bolak-balik telepon kamu. Tapi kamu mungkin tidak peka. Ya jadi coba ingat-ingat, pikir-pikir siapa sih yang intens banget WA atau telepon atau messenger kamu? Siapa kira-kira orangnya? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, orang ini sering banget tuh nanyain kamu, ya. Baik nanyain kamu lewat teman-temanmu, ya, kabarmu, terus kemudian aktivitasmu, hobimu segala macam. Bahkan lebih jauh lagi, dia nanyain kamu ke saudaramu atau mungkin sepupumu. Jadi dia coba cari informasi siapa sih saudaramu, siapa sih sepupumu, dia coba dekat, dia coba akrab, lalu dia menanyain kamu. Dan saya kira itu butuh upaya dan pengorbanan. Nah, untuk itu coba cek siapakah orang yang kemudian sering banget nanyain kamu. Ya, kira-kira siapa orang tersebut. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah orang ini aktif dan rajin banget memantau sosial media kamu. Jadi sosial media kamu itu benar-benar dipantengin sama dia. Hari ini, besok ya, Senin sampai Minggu, dapat lagi Senin, dia pantengin terus. Jadi gak terkejut, apa yang kamu share dia tahu. Bahkan dia pelajari, oh kamu suka ini, oh kamu nggak suka ini, kamu kesal karena ini, yang membuat kamu bahagia, yang membuat kamu marah, dia pelajarin. Karena seringkali kan ketika kita marah kita share kan, kita happy kita share. Bahkan seringkali curhat di sosial media. Jadi dia pelajarin, oh ternyata begini, 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 begini. Jadi nggak terkejut kalau kemudian dia
mengenal kamu sedikit banyak karena dia mempelajari kamu, ya, mengamatin kamu. Ya, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah orang ini kemudian berusaha tuh yang namanya menaruh perhatian. Baik lewat chat dia perhatikan kamu, baik lewat telepon dia perhatiin kamu, atau waktu ketemu ngomong langsung dia menaruh perhatian. Nah, cuman sekali lagi kamu nggak tahu apakah sadar atau enggak, tapi yang pasti dia menaruh perhatian. Dan ingat, perhatian dia bukan cuma lewat chat, omongan, telepon, tapi real, tindakan-tindakan nyatanya gitu loh. Untuk itu coba cek siapakah orang yang intens menaruh perhatian sama kamu. Dan perhatiannya itu real, ada juga tindakan-tindakan nyata. Nah, coba siapa kira-kira orangnya. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, ada seseorang yang terus memikirkanmu sampai saat ini. Maka yang keenam adalah orang ini senang banget yang namanya menatap dirimu. Baikkah dia menatapmu secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, atau menatapmu secara terang-terangan. Tapi perhatikanlah cara dia menatapmu. Dari cara orang menatap, melihat, kita bisa tahu orang ini suka apa enggak, orang ini respect apa enggak, orang ini marah, sedih, kecewa apa enggak. Semua akan terlihat dari sorot mata seseorang. Untuk itu coba teman-teman lihat bagaimana cara dia menatapmu. Kalau dia menatapmu happy, bahagia, ada pengharapan, itu salah satu tanda bahwa dia itu sangat memikirkanmu, ya, sangat tertarik dengan personalitimu. Itu yang keenam. Nah, yang ketujuh adalah orang ini kemudian berusaha tuh untuk kemudian mengajakmu untuk ketemuan. Apakah dinner, makan malam, apakah nonton bioskop, whatever lah. Yang pasti ada upaya-upaya yang orang ini lakukan untuk mengajak kamu ketemuan. Untuk itu coba ingat-ingat siapa orangnya yang rajin mengajak kamu untuk ketemuan. Tentunya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ya. Untuk itu coba ingat-ingat siapa kira-kira orangnya. Oke? Nah, kemudian yang kedelapan ini menarik banget. Ada sebuah kebetulan atau peristiwa-peristiwa yang berulang-ulang, yang memang sengaja orang ini lakukan. Contoh, tiba-tiba dia ada di tempat kamu nongkrong. Terus kamu berpikir, kebetulan dong. Ya, padahal enggak, dia udah tahu tempat kamu di mana nongkrong, setiap hari apa, jam berapa, bahkan dengan siapa kira-kira. Dia udah tahu tuh, dia pelajarin. Bahkan kebetulan lewat depan kantormu. Kalau satu kali oke, kebetulan. Tapi kalau berkali-kali, ayo coba pikirkan ulang. Satu kali lewat depan rumahmu, oke, kebetulan. Tapi kalau berkali-kali, coba kamu pikirkan, masuk akal enggak? Jadi ada kebetulan yang berulang, yang disengaja begitu loh. Ya, itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah orang ini berusaha dekat, akrab ya, dengan orang-orang terdekatmu. Satu circle dengan kamu. Dimulai dari temanmu. Tiba-tiba dia udah dekat dengan temanmu si A. Nggak lama dia udah dekat dengan temanmu si B. Nggak lama lagi dia udah dekat dengan sahabat baikmu. Bahkan lebih jauh lagi, dia udah dekat dengan saudaramu, ya, dengan sepupumu, ya. Itu keren menurut saya. Dia berkorban, dia berinisiatif untuk kemudian dekat dengan orang-orang dekat kamu supaya bisa lebih dekat lagi sama kamu. Itu menurut saya cerdas ya. Itu luar biasa, dia berani dan dia bijak, saya rasa ya. Itu kesembilan. Dan yang terakhir, tanda seseorang yang kemudian tersiksa karena memikirkanmu sampai hari ini. Maka yang terakhir adalah orang itu mencoba memahami dan mengenalmu lebih baik lagi dan lebih dalam lagi.
Bagaimana dia coba memahamimu? Dia pelajari ketika kamu bicara, apa yang kamu sampaikan dia pelajari. Bagaimana dia mengenalmu? Itu tadi lewat sosial media. Apa yang kamu post, apa yang kamu share, waktu kamu lagi sedih, waktu kamu lagi marah, waktu kamu curhat, dia pelajari. Sehingga sedikit banyak dia memahami dan mengenal kamu. Untuk itu coba cari tahu, pikirkan siapa yang kira-kira begitu memahami dan begitu mengenal dirimu. Oke? Nah, dari 10 tanda ini, yang mana yang kamu dapatin? Dan siapa kira-kira orangnya? Coba komen ya, saya pengen tahu. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Dan jangan lupa untuk tetap bersemangat. God bless you.